Ya. Hari ini kita akan membahas tutorial 8 nih. Nah, saya bahas dulu soal nomor 1. Soal nomor 1 dulu kita bahas ya dengan cepat. Tolong yang udah tahu menjawab aja supaya cepat. Coba nomor 1 dulu. Jika f aksen C 0, maka FC adalah nilai maksimum atau minimum. Betul salah? Halo. Saya screen-nya sih di yang awal, Pak. Belum ke soal. Share screen-nya belum ke soal. Share screen-nya belum ke soal. Loh, kok bisa? Sebentar. Kalau gitu saya putus dulu. Di saya saja, Pak. Hah? Sepertinya di saya saja. Oh, gitu? Iya. Izin live. Yang lain soalnya tertampil nggak? Ada Pak kalau di saya. Benar, nggak jelas. Yang ngomongnya banyak satu-satu. Share screen-nya sekarang terlihat nggak? Soalnya. Lihat, Pak. Oh, terlihat. Oke. Jadi tadi yang nggak kelihatan mungkin internetnya ya di situ. Iya, Pak. Sekarang sudah ada. Oh. Jika, oke, yang A. Udah nggak usah saya baca, kalian bisa bacakan. Yang A betul atau salah? Belum tentu. Enggak, kalau benar atau salah. Kalau belum tentu artinya salah gitu. Hah? Salah ya? Kalau salah, berikan contoh. Contohnya apa? Di mana F aksennya 0 di titik C, tapi dia bukan maksimum, bukan minimum. Contohnya apa fungsinya? Apa? Fx-nya apa? X pangkat 3, Pak. X pangkat 3. Oke, beres ya. Ini kayaknya internetnya memang ITB lagi jelek nih. Soalnya suara kalian juga terdengarnya agak kurang jelas. Tapi ya udah, kita jalan aja. Jika FC adalah nilai maksimum absolut, maka F aksen C sama 0. Betul salah? Jika dia maksimum absolut, maka ini saya crop aja dulu agak banyak lah. Ya bisa dijawab di ya bisa nulis di sini. Oke, kalau F kalau C itu jika FC adalah maksimum absolut, maka F aksen C 0. Betul salah? Halo. Cepet dong, nanti nggak ke-cover banyak lah, rugi kalian. Kalau nggak ada yang jawab. Kan jadinya membuang-buang waktu. Nggak ada yang tahu? Atau suara saya nggak nyampe? Salah ya, Pak? Nah, salah. Contohnya apa? Nggak harus fungsi, kasih aja ilustrasi juga boleh. Kalau titik maksimum kan calonnya apa? Titik singular, titik ujung, dan titik stasioner. Jadi enggak, kalau ini hanya titik stasioner aja. Jadi kasih aja contoh yang bukan titik stasioner, kasih fungsi seperti ini. Kok tipis bener? Sebentar ininya. Layarnya saya perbesar supaya tulisannya agak tebal. Aduh, ini kenapa ya? Mau dikecilin susah. Ini agak enggak benar nih. Mau saya suka jalan, suka enggak. Mau ngecilin nggak bisa. Oh. Bentar ya. Nah,
Coba saya ambil yang ini aja agak tebal. Contohnya ini, fungsi ini. Kalau saya punya fungsi seperti ini, antara 0 sampai 1, kemudian saya bikin lancip aja. Nah, ini titik, katakan setengah, ini 1. C-nya setengah, F aksen C, ini nggak ada di sini. Tapi dia maksimum absolut. Jadi kalau maksimum absolut, nggak selalu turunannya 0, bisa yang lain. Gitu. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja. Jika fx continue pada suatu interval AB, maka terdapat C anggota AB dan D anggota AB sehingga FC adalah nilai maksimum absolut dan di D adalah minimum absolut. Ya artinya kalau dia continue pada suatu interval AB ini, maka pasti ada titik maksimum dan titik minimum, betul nggak? Halo? Betul. Hah? Betul Halo? bukan, Pak? Apa? Betul ya, Pak? Apa? Sekali lagi, Amelia. Betul, Pak. Betul, Benar. salah. Contohnya ini. Salah. Ini AB ya. Ini A, ini B, buka. Saya bikin fungsi kayak gini. Tuh, lurus. Nggak ada maksimumnya. Maksimumnya bukan di B, karena B nggak masuk. Minimumnya bukan di A, karena A nggak masuk. Jadi, yang betul tuh kalau intervalnya tutup. Jadi ini salah juga. Ya. Salah. Hati-hati, jadi banyak, ini saya bahas karena banyak menyangkut teorinya gitu, supaya benar paham. Dan kritis. Jadi ininya harus interval AB tutup dan continue. Oke. Jika fx kecil 0 untuk setiap i di antara untuk setiap bukan i, untuk tiap x di antara 1 6, maka f monoton turun pada interval 1 6, betul nggak? Salah, Pak. Harusnya? Harusnya F aksen X Ah, lebih dari 0. ini salah ya. Yang betulnya F aksen, bukan aksen, aksen. F aksen X kecil 0, dia baru monoton turun. Nomor E, nah gitu cepet jawabannya. Salah juga nggak apa-apa, nanti saya benerin. Jika F mempunyai turunan dan F1 sama dengan F-1, maka terdapat C di antara ini sehingga F aksen C sama dengan 0, betul nggak? Salah, Pak. Kenapa salah? Salah ya, Pak. Karena Kenapa? itu intervalnya interval buka, Pak. Bukan interval tutup. Harusnya, apa yang interval bukanya? Harusnya minta interval tutup. Ini harusnya, Interval tutup ya, Pak. masa? Bukan di situ salahnya. C-nya betul di interval bukanya. Dilihat lagi di catatannya. Atau kita lihat ya supaya yakin ya. Coba. Itu Tera menilai rata-rata ya. Sebentar saya buka dulu. Itu T di bagian mana ya penggunaan turunan. Teorema nilai rata-rata. Bukan di penggunaan turunan ya? Di bagian turunan ya? Salah saya ya. Masih di bagian penggunaan turunan atau bagian turunan ya? Teorema nilai rata-rata turunan. Coba lupa saya babnya sih. Oh, di ini ya. Di yang tadi betul. Coba di search saja. Lainnya apa?
rata-rata. Oke. Nah, misal ada ini dan ini, maka terdapat titik C di antara interval buka ya. Di antara interval bukanya. Oke. Jadi betul intervalnya buka. Terdapat C di antara interval buka ini. Yang kurang apa? Kenapa ya nyampainya di saya putus-putus ya? Suara kalian? Apa salahnya? Itu, Pak. Kalau punya turunan kan pasti continue. Oh iya. Oh iya. Di itunya Pak, F aksen C-nya bukan sama dengan 0, tapi harusnya F bar B min A. Coba. Kan F aksen C sama dengan F1 dikurangi F min 1 dibagi 1 dikurangi min 1. Ini kan bawahnya 2, atasnya F1 sama F min 1 kan sama. Ini 0. 0, betul. Harus apa? Syaratnya ada yang kurang tadi apa? Di teoremanya. Kontinunya pada interval tutup. Nah, selain punya turunan di interval bukanya, ini AB, di interval buka punya turunan, di ujungnya harus continue fungsinya. F-nya harus continue di seluruh AB. Kalau enggak benar. Contohnya, ilustrasinya saya berikan gini. Ini A, ini B. Nah, kemudian saya ambil gini. Kemudian, khusus di A nilainya ini. Di B, ini. Angkanya nggak persis yang ini ya. Angkanya beda dengan ini. Atau mau yang persis juga bisa. Tapi intinya gini, kalau dilanggar, lihat, ini sepanjang interval AB, F aksen X-nya ada kah? F aksen X-nya ada. Tapi dia nggak continue. Nah, ini saya bikin sama ini. FA sama FB. Coba, ada nggak titik C sehingga sama dengan FB min FA dibagi B min A. FB min FA 0 ya. Karena sama-sama tingginya di sini dan di sini nilai fungsinya. Nah, ada nggak titik C di antara AB yang turunannya 0? Nggak ada, karena ini garis lurus turunannya semua sama. Jadi, syaratnya selain punya turunan di interval bukanya, juga harus continue di interval tutupnya. Artinya di sini harus ujungnya nempel gitu ya grafiknya. Oke, jadi kalau syaratnya dilanggar ya ini kesimpulannya bisa benar bisa salah. Kalau bisa benar bisa salah itu kita katakan ya salah. Kalau nggak paham nanya ya. Oke, lanjut. Ini kenapa nggak bisa digede kecilin mouse? Bentar, mouse saya mau lepas dulu. Ini saya pakai mouse kabel, saya tempel lagi. Ini harusnya bisa diklik ujungnya, kenapa nggak bisa? Nah, mengerti. Oke, lanjut lagi dulu. Jika turunan 2 di titik C sama dengan 0, maka C, ini ya C, FC, ini fungsinya, adalah titik belok. Betul nggak? Bila turunan 2-nya 0 di titik C, maka C itu titik belok. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Betul. Titik belok tuh apa? Titik belok tuh terjadi perubahan kecekungan, Pak. Nguji kecekungan caranya gimana? Diuji nilai turunan keduanya. Jadi diuji nilai turunan keduanya, betul.
Ini misalkan tanda F double aksen X. Kalau titik belok, misalnya ini ada titik belok gitu ya. Titik apalah, titik P itu titik belok. Kalau terjadi perubahan tanda F double aksennya. Plus ke min atau min ke plus. Ini kalau yang atas artinya tadinya cekung ke atas berubah jadi cekung ke bawah. Atau yang ini cekung ke bawah terus cekung ke atas. Di titik ini sendiri turunannya harus 0 nggak? Turunan keduanya? Nggak harus. Nggak harus Di ya? titik mana? Nggak harus. Contohnya apa? Contohnya apa? Nyari. Ya. Bukan jangan dibalik. Jika turunan keduanya 0, ya, maka dia merupakan titik belok. Nah, benar nggak kalau turunan keduanya 0, maka titik belok? Kita lihat contoh berikut. Nah, teori rada berat ya. Nih, contohnya. Y sama dengan X pangkat 4. Kita tahu grafiknya seperti X kuadrat ya. Gitu ya. X pangkat 4 cuma lebih cepat naiknya. Nah, kita lihat turunan pertamanya 4X pangkat 3. Turunan keduanya 12X kuadrat. Turunan keduanya akan 0 jika X-nya sama dengan 0 ya. Ini akan 0 kalau X-nya 0. Kita lihat apakah ini turunan keduanya 0 di 0. Jadi turunan kedua di 0, 0. Apakah dia titik belok? Kita lihat ini 0, turunan kedua. Turunan keduanya ini. Berarti di kiri kanan 0 selalu positif ya. Karena 12X kuadrat. Nah, ini turunan di sini 0, tapi dia bukan titik belok. Gitu ya. Jadi turunan kedua 0 belum tentu titik belok. Oke, bisa titik belok, bisa enggak. Harus ngelihatnya dari perubahan kecekungan. Bentar, takut ada yang penting. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Terdapat fungsi sehingga F2 min 3, F5 0, sehingga F aksen X besar 1 untuk tiap X. Betul nggak? Terdapat fungsi sehingga F2-nya minus 3. Coba ya digambar ya, digambar. Agak rumit kalau enggak. Saya hapus dulu. Katanya ada fungsi. Bentar, tipis. Terdapat fungsi yang nilai di 2-nya minus 3, 1, 2, 3, 1, 2, minus di F2 minus 3, ini yang ini itu adalah ini di titik 2 nilainya min 3, F5-nya 0, F5-nya 0, 3, 4, 5, F5-nya 0 gitu. Dan F aksen X-nya lebih besar dari 1 untuk tiap X. Betul nggak? Salah, Pak. Kenapa? Salah. Karena Jadi, fungsinya belum tentu selalu monoton naik, Pak.
Belum tentu monoton naik. Kalau monoton naik kan lebih besar 0 aja turunannya kok. Jadi ke sana. Fungsinya belum tentu kontinu. Terdapat fungsi, sebentar saya juga lagi mencerna dulu ya. Sehingga turunannya lebih besar 1. Untuk tiap X. Nggak dibilang kontinu, nggak apa. Oh, ini punya turunan ya. Udah punya turunan. Kemudian saya mau ambil kontinu. Kalau menurut teorema nilai antara, teorema nilai rata-rata turunan itu ada C sehingga apa? F aksen C sama dengan F5 min F2 itu kan dibagi 5 min 2 itu kan nilai fungsinya dikurangi F aksen C-nya sama dengan F5 itu 0 dikurangi min 3 tambah 3 per 3 sama dengan 1. Nah, kita lihat. Kalau saya ambil fungsinya kontinu, ya, kontinu aja ambil gitu. Mau bebas ya, nggak harus naik itu. Mau fungsinya gini juga boleh. Mau gini boleh, pokoknya kontinu. Menurut teorema nilai rata-rata, kontinu, ya, dan saya pilih fungsinya punya turunan. Jadi ini tolong jangan dibikin tajam. Ininya jangan tajam ya di sininya nih. Melengkung gitu, melengkung supaya punya turunan. Nah, menurut teorema nilai rata-rata turunan ada C sehingga ini kan karena kontinu di interval tutup 2 sampai 5 dan saya bikin turunannya ada. Maka menurut teorema nilai rata-rata ada titik C sehingga turunannya 1. Jadi ini salah. Kalau turunannya selalu lebih besar 1. Pasti ada titik yang turunannya 1. Gitu ya. Ya nggak tahu ada berapa titik, tapi minimal ada 1 titik yang turunannya bernilai 1. Jadi kalau turunannya selalu lebih besar 1, ya salah. Oke, begitu ya. Ada mikir ya. Ternyata soal benar salahnya. Mikir. Kita lanjut. Saya crop lagi sisanya. Banyak. Oke, biarin aja. Kita ambil ini ya. Kalau dicoret. Makanya ini saya bahas semua nih. Supaya teorinya paham. Ups. Kecil lagi. Kebaca ya segini di kalian? Kalau kurang besar tolong kasih tahu. Ini udah. Ini belum ya? Ini udah kan tadi? Ini udah juga. Oh, yang ini sekarang. Yang H. Jika F dan G monoton naik pada interval J, maka F tambah J juga monoton naik. Betul salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Coba kita lihat. F monoton naik. G monoton naik pada interval J. Artinya apa? Bila X1 lebih kecil X2, maka saya punya Fx1 kalau monoton naik, gini ya. G monoton naik juga. Jadi Gx1 juga lebih kecil Gx2. Artinya titik X yang sebelah kanan, nilai fungsinya juga lebih gede. Gitu ya. Coba F tambah G, benar nggak monoton naik? Jangan ditebak, dihitung. F tambah G. X itu kan definisinya Fx ditambah Gx. Monoton naik nggak? Coba kita lihat. Naik, Pak. Hah?
Naik ya. Coba F tambah G X1 sama dengan Fx1 tambah Gx1 gitu. Lebih kecil kan dari Fx2 tambah Gx2. Karena kita punya ini. Yang Fx1 lebih kecil Fx2. Gx1 lebih kecil dari Gx2. Ini kan sama dengan F tambah G di titik X2. Monoton, naik. Nilai fungsi tambahnya di titik X1 lebih kecil daripada di X2. Oke. Begitu ya. Jadi, betul. Betul. Nah, yang lain senada kalian periksa. Atau tebak dulu, nanti periksanya sendiri ya. Saya kasih jawabannya. Jika F dan G monoton naik pada interval J, maka F min G juga monoton naik. Betul salah? Ayo nebak, nggak apa-apa. Mendingan ngejawab daripada nggak ngejawab. Salah, Pak. Salah. Bisa ngasih contohnya langsung nggak? Nggak tahu sih, Pak. Nggak tahu. Gini nggak? Ambil F-nya monoton naik kan? Kalau salah itu cukup contoh. Kalau tadi saya mau mengatakan benar, ini nggak boleh pakai contoh. Harus umum ya F dan G-nya. Kalau salah tuh, kita ambil contoh aja. Fx-nya X pangkat 3. Jelas monoton naik kan? Saya ambil Gx-nya juga sama aja, X pangkat 3. Monoton naik juga. Kalau dikurangi, kan jadi fungsi 0. Ya? Fungsi 0 nggak monoton naik. Tuh, gampang gitu. Oke, yang lain, yang ini mirip. Ini mirip. Kalian sendiri yang dua ini. Yang ini. Jika F cekung ke atas pada J, maka F monoton naik pada J. Benar nggak? Kalau cekung ke atas, maka F-nya monoton naik. Betul nggak? Halo? Salah, Pak. Contohnya boleh berupa gambar di mana? Atau fungsi. Cekung ke atas. Udah saya berikan ya, mungkin susah ngomongnya ya dari gambar. Cekung ke atas, maka F monoton naik. Salah. Cekung ke atas itu kan seperti ini. Ini monoton turun kan cekung ke atas tuh. Atau lebih ekstrim gini. Ini monoton turun terus. Cekung ke atas dia. Melengkungnya gitu. Gitu ya. Contohnya ya. Fungsi yang apa? Super X itu. Ini cekung ke atas di sini. Nggak monoton naik. Oke. Jika F mempunyai dua asimtot datar, maka F mempunyai titik belok. Betul nggak? Tinggal nerusin contoh saya. Halo? Kayaknya benar, Pak. Kayaknya benar. Nebaknya salah terus. Salah. Nih, saya kasih dua asimtot datar. Fungsi ini lancip supaya jangan jadi titik belok. Ini kalau lurus nggak cekung ke atas, nggak cekung ke bawah ya kalau lurus. Terus di sininya diasimtotin ke kanan. Yang di sini saya bikin asimtotnya sekian. Nah, ini kan dua asimtot nih, asimtot datar. Ke kanan itu Y sama dengan 0, ke kiri itu Y sama dengan setinggi ini ya. Ya, katakan 1 itu. Terus di sininya saya melengkung, tajam di sini. Tajam. Jangan melengkung, ini lurus. Sampai sini lurus. Di sini, yang ini lurus. Di sini sambungnya melengkung. Yang ini juga lurus. Kalau lurus, maka di sini ini bukan titik belok. Karena ini nggak cekung ke atas, nggak cekung ke bawah. Ini juga nggak cekung ke atas, nggak cekung ke bawah. Kalau lurus itu pasti persamaan garis lurus ya, polinom derajat 1 di sininya. Turunannya, turunan keduanya pasti 0 di sini. Sepanjang ini turunan 2 juga 0.
Karena kalau saya bikin ini persamaan garis lurus, AX tambah B diturunkan 2 kali, dia 0. Nah, di sini dia nggak punya turunan, tapi bukan titik belok. Karena nggak ada perubahan kecekungan. Oke, jadi salah. Ini rasanya udah pernah ya. Jika F ganjil, maka turunannya ganjil. Jika benar salah ini? Salah, Pak. Harusnya genap ya? Ya. Jika F ganjil, turunannya genap. Jika F genap, turunannya ganjil. Asalnya udah di tutorial dulu. Yang jawabannya khusus saya berikan. Jika F periodik, maka F aksen periodik. Betul nggak? Tebak dulu aja kalau nggak tahu matematiknya. Bayangkan periodik, maka F aksennya periodik. Benar nggak? Kalau periodik itu kan fungsinya mengulang. Misalkan kayak gini. Nah, kan katakan periodiknya modelnya gitu. Nah, kalau F periodik, maka F aksennya periodik. Betul nggak? F aksen di titik yang ada ya. Tentunya di sini nggak ada. Nggak diperhitungkan. F aksennya pasti periodik kan? Turunan dari yang belendungan ini akan mengulang. Yang di sini turunannya akan sama kan? Di setiap titik. Di yang ini akan sama turunannya. F aksennya pasti periodik. Fungsinya kalau periodik itu sama dengan setelah interval tertentu. Jadi sepanjang, katakan di sini panjangnya P. Setelah P itu kan ngulang lagi. Ya kalau ngulang lagi fungsinya ya turunannya sama lagi dong. Kemiringan garis singgungnya di setiap titiknya. Oke, agak susah ya teori gini. Harus dipahami supaya pas ngerjain soal jadi nggak kejebak gitu. Oke, lanjut saya. Fungsi fx mutlak x mencapai nilai apa? Di titik ini. Jadi titik ekstrimnya di mana itu? Bayangkan gambarnya mutlak x mencapai nilai apa? Minimum, Pak. Minimum lokal di x sama dengan 0, Pak. 0. yang merupakan titik Singular. singular. Turunannya nggak ada ya. Yang ini gimana? Yang ini rada susah. Nah, yang ini coba saya bahas ya. Crop dulu soalnya. Saya sekalian mau ngasih tip yang sebenarnya secara rigorous, secara ketat matematik itu salah, tapi untuk TPB itu akan betul. Karena TPB soal-soalnya terbatas. Ini penting nanti siapa tahu di ujian keluar jadi caranya lebih cepat. Bandel. Oke, kita lihat dulu. Kalau ada mutlak, kita berusaha buka dulu ya. Buka mutlaknya. Pangkat min X, kalau X-nya kecil 0. Pangkat X, X-nya besar 0 gitu ya. Nah, coba kita lihat grafiknya. Pangkat X kalian harusnya udah hafal. Pangkat X saya gambar dengan warna merah. Ini pangkat kurang bagus. Sebentar. Gitu ya. Ini pangkat X. Kenapa ya? Tipis. Sebentar. Ambil yang lebih tebal. Ini sumbunya jadi kehapus. Pangkat X itu seperti itu. Ini titik 1. Pangkat min X gambarnya gimana? Terhadap sumbu Y. Nah, pangkat X ini hanya berlaku untuk X yang positif. Jadi ini saya hapus sepotong ya. Ininya dihapus sama saya. Kita hanya pakai sampai situ aja.
Oke, E pangkat X. E pangkat min X itu keseluruhannya cerminan terhadap sumbu Y. Jadi gambarnya kayak gitu ya. Ini saya gambar putus-putus saja yang nggak dipakainya ya. Yang E pangkat X juga yang nggak dipakainya saya gambar putus-putus. Nah, jadi keseluruhan grafik kita adalah saya itemin yang dipakainya ya. Oke. Yang dipakainya adalah yang ini berubah jadi hitam dan yang ini ya, yang merah. Kita lihat di sini tajam nggak? Menurut kalian ini tajam nggak? Yang putus-putus jangan dipakai. Tajam, Pak. Tajam ya. Ngelihatnya tajam sebenarnya gini nih. Kalau ada grafik ini, kita ngelihat ini tajam nggak? Kita lihat seolah garis singgung di sekitar sini sama di sekitar sini. Nantinya kalau mendekati titik ini menjadi sama nggak? Kalau ini kelihatan yang sekarang nggak jadi sama. Yang di sini seperti ini, yang di sana seperti sana gitu ya. Nggak menuju ini. Kalau membulat itu memang ininya nggak sama dulu, tapi makin dekat makin rata gitu menuju satu nilai mendatar. Ini enggak. Oke. Nah, jadi ini mencapai nilai apa? Minimum ya. Minimum lokal ya, minimum lokal global ya, minimum lokal juga ya. Minimum di X sama dengan 0 yang merupakan titik. Nah, kita lihat garis singgungnya kalau dari arah kanan dan dari arah kiri berbeda, itu nggak punya turunan singular. Ya, pokoknya yang tajam-tajam itu ya titik singular nantinya. Itu dari gambar. Kalau mau dihitung gimana? Nah, kalau mau hitung, saya hitung turunannya. Tapi saya udah nebak dulu di 0 ya. Ini mau menentukan 0 itu titik stasioner atau singular, tentunya bukan ujung. Nah, kalau mau persis harus dihitung. Karena fungsinya pecah di 0, kita ngitungnya harus pakai turunan kiri kanan. Turunan kirinya di 0, adalah limit H menuju 0 kiri, F 0 tambah H, min F 0 dibagi H. Kenapa saya pakai definisinya? Karena ini kan turunan tuh menyangkut limit. Ini pas di perbatasan. Kalau di perbatasan harus gitu ya. Sama dengan limit H mendekati 0 kiri, FH. Kalau F0 betul-betul di 0. Di 0 ya E pangkat 0. E pangkat min 0 dibagi H. Nah, kita lihat H0 dari kiri. Ini, saya mau ngitung FH. H-nya 0 dari kiri, berarti ini. 0, H-nya di sini. Kalau 0 kiri, berarti saya pakai aturan yang ini. Di kiri 0 ini, titik variabelnya. Berarti limitnya hilang. Limit H mendekati 0 min, jadi E min H dibagi E pangkat 0 1 dibagi H. Nah, ini ngitungnya nggak sederhana. Dengan alat yang sekarang ada, itu nggak bisa. Nanti kalau udah belajar aturan L'Hopital, bisa. Jadi, ternyata ngitung turunan kirinya susah. Turunan kanannya sama susah juga. Untuk itu saya membekali sebuah formula, sebuah cara yang sebenarnya nggak begitu valid. Tapi untuk TPB akan valid. Ya, jadi saya nggak ngitung pakai definisi ini. Saya kasih cara lain. Karena pakai definisi gini, yang ini ternyata rumit di bawahnya, hitung limitnya nggak bisa lah gitu. Nah, formulanya gini. Kalau saya menghitung turunan kiri, ini aja yang di kiri 0 turunkan. Menjadi turunan ke X, E pangkat tetap kali turunan atasnya.
Ya. Turunan kanannya, ambil yang di kanan 0. Sebenarnya, sorry. Ini saya menghitung turunannya di 0 ya. Di 0. Ini saya kasih tanda untuk X-nya. Iya, sok. 0. Jadi dimasukkan min 0 gitu ya. Ini yang ini artinya dievaluasi di X sama dengan 0 nantinya. Nah, ini. Min 1. Turunan kanannya pakai yang ini di kanan 0. E pangkat X turunannya tetap E pangkat X. Dievaluasi di X sama 0. Sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, turunan kiri dan turunan kanan beda, berarti turunannya tidak ada. Jadi ini min 1 itu apa sih interpretasinya? Interpretasinya di sini. Garis ini, kalau ngikuti yang biru, cenderung kemiringannya min 1. Kalau dari arah kanan, cenderung kemiringannya 1. Gitu. Jadi titik ini berapa jadinya? Nggak ada turunannya. Oke, jadi dia titik singular. Jadi kalau dari grafik tadi bisa, kalau mau diturunkan, ini juga bisa. Cuma nurunkan cara gini, sebenarnya nggak selalu betul. Ada fungsi yang kalau diturunkan seperti ini, ternyata nggak benar gitu. Cuma fungsi itu harus dikonstruksi, bentuknya juga aneh, dan nggak akan keluar di TPB. Jadi di TPB pakai aja cara ini. Kalau ini di kirinya, ya turunkan yang ini, di kanannya turunkan yang ini. Masukkan nilai yang diminta. Oke ya. Oke. Lumayan susah-susah ya. Interval kemonotonan dari fungsi ini adalah, ampun harus diturunkan ya. Ya, paksa. Panjang, nurunin. Oke. Waduh, harus nurunin. Yang pertama dulu F aksen X sama dengan turunan pembilang 2X min 4 kali, ampun, pangkatnya pangkat 3. Saya punya mapel di sini ya, nggak punya lagi. Kalau nggak pakai software, saya tulis ini nggak ada, belum diinstal. Dikurangi apa ininya tetap, atasnya tetap kali turunan bang bawah 2X min 5 itu X kuadrat min 5X ditambah 6 kuadrat. Wah, pembilangnya harus dikaliin. Ya udahlah, hitung. Mampus deh gua ngitung gini. 2X pangkat 3, 2X-nya saya kalikan dulu, min 10X ditambah 2 kali 6, 12. Ini kuadrat, tolong kalau salah ngitung kasih tahu. Kuadrat ditambah 20X min 24 kali 6, 24. Dikurangi sekarang suku yang ini. Lumayan, bisa kecoret pangkat 3-nya. Kurung besar dulu aja, takut salah tanda. X kuadrat kali itu, min 5X kuadrat. Kemudian yang min 4X-nya dikalikan min 8X kuadrat. Kemudian plus 20X tambah 8X minus 20. Ampun dah. Dibagi ini kuadrat. Yang bisa dicoret ini ya habis kan? Yang X kuadrat. Ini 5X kuadrat. 5 tambah 8 jadi 13. Di sini X kuadratnya 10
Sebentar dulu. 5, 8, 13, tandanya plus ya, karena ini min, ini min. 13 dikurangi 10 tinggal 3, dikurangi 4, tinggal min 1. Min, jadi merah. Min X kuadrat kalau nggak salah ngitung. Beres yang kuadrat. 32X ini 28. 30 kurangi 28 merah lagi. Tambah 4X itu ya. Betul nggak? Udah putus asa saya ngitungnya. Min 24 tambah 20 tambah 4. Oh ternyata mungkin istimewa. Apa nih? Ini kuadrat. Bukan min 4 ya, Pak? Hah? Bukan min 24 ketemu. Oh, minus 4. Kalau gitu saya ganti atasnya menjadi minus keluarkan. Kalau pakai tanda minus itu saya kepalanya suka lebih susah. Gitu ya. Ini kuadrat, biar aja yang bawah mas pasti positif kan bentuk kuadrat. X min 2 kuadrat itu ya. Itu. Ini panjang bawahnya. Nah, untuk kemonotonan kita uji kapan turunannya 0 dulu. Kita sebenarnya mau memeriksa tanda F aksen X. Sebenarnya nggak usah diperiksa, ini di 2 ya, penyebab nolnya di 2. Tapi kita lihat ini bentuk kuadrat, ini ada minus. Pasti semua minus kan? Kecuali di 2 dia 0. Jadi F selalu monoton turun. Ya. Kita buktikan sebentar ya pakai GeoGebra yang udah lama nggak kita kunjungi lagi. Coba betul nggak monoton turun grafiknya selalu. Mana GeoGebra-nya? Nggak muncul. Sebentar, sabar. Ya, nggak muncul. Kenapa ya? Oh, ini muncul akhirnya dia. GeoGebra-nya. Saya. Lihat soalnya gimana? Soalnya tadi adalah X kuadrat min 4X tambah 4. X kuadrat min 4X tambah 4. X pangkat 2 min 4X tambah 4. Dibagi per intip lagi. X kuadrat min 5X tambah 6. X kuadrat min 5X tambah 6. Bagi X kuadrat min 5X ya. Tambah 6. Loh, kok nggak betul? Oh, betul. Selalu monoton turun ya. Oh, ini harus dipisah kita. Ini nggak boleh nyebut di seluruh R. Nanti harus di sini dan di sini. Karena di 3 nggak terdefinisi. Saya berarti kurang teliti, harus juga menguraikan yang bawahnya ini. Ininya berarti harus diuraikan. Karena di 3 nggak terdefinisi. X min 3 kali X berapa? Minus 2 ya. Itu. Nah, jadi di 3 dan di 2 nggak boleh ada. Memang dia jadinya F monoton turun. Kalau kita lihat grafiknya tadi, turun terus. Di 2 kok ada sih? Di 2
2 kuadrat, harusnya di 2 nggak ada ya. Software tuh kadang-kadang gitu tuh. Dia di 2 kok ada ini. Dia karena secara limit bisa dicoret di 2. Jadi menghasilkan itu. Sebenarnya monoton turun di harusnya gini nih. Min tak hingga sampai sampai 2. 2 kan nggak masuk dalam definisi. Nggak boleh kayak gini disatukan ya. Tapi benar memang di sini monoton turun, di sini monoton turun juga. Tapi harus dipisah nulisnya. Di 2,3 dan di 3, tak hingga. Ya, karena kepisah-pisah ini intervalnya. Meskipun minus semua. Oke. Di 2 memang limitnya di 2 memang 0 gitu. Tapi di 2 harusnya di sini bulat, nggak masuk. Nggak ada di daerah definisi. Jadi di sini turun sampai 2. Dari 2 nggak termasuk 2-nya turun. Kemudian dari 3 sampai tak hingga turun. Ya, lebih pintar kita daripada si GeoGebra. Oke. Lanjut lagi ya. Aduh, banyak nih soalnya. Ya, sekeburunya aja. Saya hapus dulu. Kalau kecekungan, turunan 2 kita harus periksa. Ampun. Harus nulis ngitung turunan pembagian lagi. X kuadrat jadi 2X kali X kuadrat min 5X ditambah 6. Aduh, pangkat 3 lagi. Dikurangi X kuadratnya tetap. Itunya diturunkan 2X di min 5. Gitu ya. Dibagi, tolong dilihatin hitungannya. Ini X min 2, X min 3 gitu ya. Pangkat 2 masing-masing ya. Karena di turun penyebutnya dikuadratkan. Sama dengan 2X kuadratnya kebetulan habis ya. Atau tulis dulu aja lah. 2X pangkat 3 min 10X kuadrat ditambah 12X minus apa ini? 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat. Dibagi ini kuadrat ya. Sama dengan ini coret 10 berarti 5X kuadrat ditambah 12X dibagi kuadrat. Harus hitung turunan 2. Malas Pokoknya periksa aja tanda turunan 2 ya. Tanda turunan 2 cari dulu yang 0 sama yang enggak adanya. 2 dan 3 harus dipisah karena di 2 dan di 3 tidak terdefinisi gitu ya. Kemudian mungkin ada yang turunan 2-nya 0 di titik lain, nanti periksa. Pokoknya yang intervalnya positif itu cekung ke atas, yang turunan 2-nya negatif cekung ke bawah. Nggak mau nerusin panjang. Lanjut lagi. Grafik nilai ekstrim absolut dari fungsi ini adalah harus dihitung. Lewat dulu ini mah teknis. Ini udah gampang, dikasih turunannya tinggal periksa tanda F aksen. Mending kita yang lebih susah dulu. Ini apa? Jangan semua. Nanti kita nggak keburu, udah jam 12. Salah satu dulu. Mau yang mana ini? 5D atau G? Halo? D, Pak. D. Oke. Pertanyaan, temukan semua titik kritis, kemudian tentukan nilai maksimum dan minimum global. Oke. Titik kritis itu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Gitu.
Diulang-ulang aja mirip ini dengan soal-soal atas ya. Oke, tentukan semua titik kritis dan tentukan nilai maksimum minimum global. Kita lihat bahwa fungsi ini kontinu, ini sin kontinu, pengurangannya berarti fungsi kontinu. Dia kontinu, intervalnya tutup, pasti maksimum minimum globalnya ada. Nah, caranya bisa dua cara. Cari semua yang lokal, kemudian dibandingkan nilainya. Yang paling gede jadi global, yang paling kecil jadi minimum global, yang paling gede jadi maksimum global. Atau cari titik kritisnya aja, nggak usah periksa yang lokal, langsung bandingkan. Ya. Kalau fungsinya kontinu di interval tutup. Nah, ini kontinu di interval tutup, saya langsung aja cari titik kritisnya. Titik ujung, X1 sama dengan min 2pi. X2 sama dengan 2pi. Stasioner saya cari, berarti turunannya. 1 min 2 cos X. F aksen X sama dengan 0 jika di 1 min 2. Min 2 cos X sama 0. Atau cos X sama dengan berapa itu? Setengah ya. Gitu. Jadi X-nya, X3 sama berapa? Di interval min 2pi sampai 2pi. Min 2pi sampai 2pi. Cos-nya bernilai setengah di, yang positif aja dulu 60 derajat ya. Pi per 3. Kemudian berapa lagi? Ini sudutnya. Di 60 derajat. Cos itu, kemudian di sini berapa ini? Hah? Minus 60 derajat ya. Sebentar. Ya, saya tulis di sini dulu. Pi per 3. Kalau ini terus gitu, sampai sini berapa itu sudutnya tuh? Ini. Cosnya setengah. 5/3 pi. Berapa? 2 pi. 5/3 pi. Ini dulu saya menghitung, nggak begitu aja percaya saya. 2 pi dikurangi pi per 3 ya. Jadi ini 6/3, ya 5/3 pi. Sekarang yang mau minus saya mau ngitung di sini, mundur ke sana minus pi per 3 ya. Pi per 3 minus. Kemudian mundur lagi saya sampai sini. Ini 60 derajat. Jadi ini berapa sudutnya? Kalau minus berapa tuh? Minus 5pi per 3 ya. 5pi per 3 kalau nggak salah hitung. Karena ini harus 1/3 pi ini sudut yang ininya nih. Nah, ininya harus 1/3 pi, berarti kalau mundur gini, kalau sampai sini 2 pi dikurangi 1/3. Berarti ini 5/3 pi juga. Oke? Oh, banyak. Itu bukan X3 aja. Ini X4, X5, X6. Titik singular nggak ada ya? Titik singular, kita lihat turunannya selalu ada. Tidak ada. Nah, selanjutnya kalian sendiri aja ya. Tinggal kita bandingkan. Fx1 berapa, Fx2 berapa, Fx3 berapa. Masukkan ke fungsi ini ya, nilai fungsinya. Nanti yang nilai fungsinya paling besar jadi maksimum absolut. Yang paling kecil minimum absolut. Itu, ngitung sendirilah, ngabisin waktu. Itu cuma hitungan biasa. Lanjut lagi. Nah, ini mulai mikir lagi teori. Tentukan apakah teorema nilai rata-rata turunan berlaku untuk fungsi berikut. Jika ya, carilah semua nilai C yang memenuhinya. Fungsi ini.
Memenuhi teorema nilai rata-rata enggak? Syaratnya apa? Harus continue di interval tutup dan punya turunan di interval bukanya. Kita lihat ini polinom continue ya di interval tutup ini. Polinom continue di R. Kalau hanya interval tutup aja ya dia continue. Turunannya selalu ada. Jelas di interval bukanya. Oke. Cari nilai C-nya katanya ya. Nah, saya jawab di sini aja. Sini. Nah, sini. Saya baca dulu. Jelas aja kalau udah polinom ya. F kontinu di min 1,3 interval tutup dan F aksen X ada di min 1,3. Karena, kamu jelas, karena F polinom. Di kekontinuan dulu udah dibilang, continue di R. Waktu membahas turunan, polinom selalu punya turunan ya. Oke. Kemudian, cari C-nya. Berarti sekarang dicari C sehingga F aksen C sama dengan F3 dikurangi F-1 dibagi 3 dikurangi min 1. Nah, saya harus ngitung turunannya dulu. F aksen X sama dengan 2X min 1. Sehingga F aksen C sama dengan 2C min 1. Itu harus sama dengan F3. F3 berarti 3 kuadrat min 3 tambah 1 dikurangi F min 1 berarti min 1 pangkat 2 dikurangi min 1 ditambah 1 dibagi 3 dikurangi min 1 jadi 4. Nah, udah hitung sendiri lah ya. Dapat C-nya ya. Oke. C-nya cuma dapat 1 buah ya. C sama dengan ini dihitung ditambah 1 dibagi 2. Oke, sisanya sendiri. Dapat cuma 1 nilai C. Oke, lagi. Mikir, ini bareng-bareng. Mikir bareng-bareng ya. Kalau dijawabin saya mah cuma oh iya. Tapi kalau kalian juga harus berlatih untuk dapat idenya. Nah, dengan menggunakan TNR turunan, teorema nilai rata-rata turunan, TNR turunan, karena nanti ada teorema nilai rata-rata integral, nanti beda lagi. Tunjukkan untuk setiap bilangan real A dan B berlaku ini. Nah, gimana nih? Jadi saya set. Fx-nya apa? Kan teorema nilai rata-rata turunan harus ada fungsinya kalau mau ngitung. Saya bentuk Sin fungsi X, apa? Pak. Apa? Sin X, Pak. Sin X ya. Nah, jelas Fx kontinu pada interval manapun AB-nya ya. Jelas juga F aksen X-nya kan selalu cos X. Ada di interval bukanya. Nah, menurut teori nilai rata-rata turunan, maka ada C, sehingga F aksen C sama dengan FB. Saya tulis dulu aja, nggak tahu nongol nggak nanti ininya ya, belum tentu nongol. Tapi coba-coba aja dulu. F aksen C. Oke.
F aksen C. Coba saya pengen lihat mutlaknya karena itu muncul mutlak ya. Itu kalau ini sama dengan ini. Yang mutlak ini sama mutlak ini ya. FB min FA dibagi B min A. F aksen C sama dengan saya mau pisahkan FB min FA. FB FA-nya saya masukkan fungsinya. Sin B dikurangi sin A dibagi B min A. Gimana ya supaya sampai ke sini? Halo? F aksen C-nya ganti cos X, Pak. F aksen C-nya gimana? F cos C, Pak, maksudnya, Pak. Nah, boleh. Saya ganti jadi ya. Sebentar. Mana ini penghapus ya? Ini saya ganti cos C. Terus? Gimana menunjukkan ini kecil dari ini? Cos C ada di antara 1 sama 1, Pak. Nah, pasti ini kan ini cos C, cos apapun pasti paling gede 1 ya. Jadi saya perlu yang kanannya aja karena nggak diminta yang kirinya. Jadi saya tulis sebentar, saya tulis gini. Saya tulis gini. Karena cos C selalu kecil dari 1, sama dengan, ini ada sama dengannya dong kalau gitu. Oh ya, ada sama dengan di atas. Maka saya punya sin B min sin A mutlak dibagi B min A akan lebih kecil sama 1. Karena positif, saya boleh kalikan ya kedua ruas dengan mutlak B min A. Sin B min sin A lebih kecil dari B min A. Kedua ruas dikalikan B kurang A. Ini adalah yang harus ditunjukkan. Loncat jadi ya. Oke. Yang ininya nggak saya pakai ya karena nggak diminta. Di sini hanya diminta hubungan ininya aja ke kanan. Oke, lanjut lagi ngebut ya. Ngebut. Jamnya jalan terus. Bagus lagi ini. Coba nilai rata-rata lagi. Kalau ekstrim meskipun banyak soalnya, tapi udah sering lah. Prosedur pengujiannya udah baku. Si kecil. Oke. Misalkan untuk setiap X bilangan real berlaku, turunannya selalu terletak antara 3 dan 5. Ya. Tunjukkan ini. Fx-nya ini kita udah nggak bisa membentuk. Kayak tadi kan sin X. Ini mah Fx aja umum. Tapi kita mau menunjukkan ini. F aksennya di antara ini. Gimana? Coba saya tulis lagi cara menilai rata-rata turunan itu. Sekarang jadi tebal karena di zoom kotaknya. Pakai yang kecil semua. F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Nah, di sini sekarang mana sebagai A dan B-nya? Kalau mau menerapkan teorema rata-rata turunan. Tebak. Ayo tebak. Fungsinya kita nggak bisa nyebut fungsi apa, karena ini umum kalau fungsinya. Fx saja pokoknya yang punya turunan, ya harus kontinu di interval tutupnya.
Tapi B min dan A-nya kita bisa tentukan di soal ini mana yang B, mana yang A, mana yang A, mana yang B. Halo? Tebak. 8 sama 2. 8 sama 2. Ini kan ada F, B min F. A tuh ya. Jadi sebut A sama dengan 2, B sama dengan 8. Menurut teorema nilai rata-rata turunan, ada C, gitu ya. Sehingga F aksen C sama dengan F8 min F2 dibagi 8 min 2. F aksen C sama dengan F8 min F2 dibagi 6. Nah, karena F aksen X di antara 3, 5, pasti F aksen C juga di antara 3 dan 5, betul? Kan ini semua turunannya terletak di antara 3 dan 5. Kalau turunan di titik 1 titik C aja, ya pasti terletak di antara ini juga nilainya. Jadi ini saya punya gini. Gitu. Nah, yang ini udah nggak saya pakai. Yang persaksamaan ini aja saya pakai. Dikalikan 6 kedua ruas. F8 min F2. Kalikan bilangan positif nggak berubah. Ini 30. Yang ininya 6 kali 3, 18. Tuh, kayak teka-teki aja. Oke. Nah, lagi. Tentukan nilai ekstrim lokal relatif jika ada dari fungsi. Standar ya ini ya. Lewat dulu ya. Standar biasa cari titik ujung, titik stasioner, titik singular. Kemudian itu. Tentukan semua titik belok dari fungsi ini. Oke, coba ini. Ini bahas, mikir. Kalau yang ini mah teknis, udah tinggal hitung standar. Yang ini ya, kita bahas. Oke. Tentukan semua titik belok dari fungsi F jika kurva di kanan bukan fungsi F. Kalau ini fungsi F, saya gedein ya. Kalau ini fungsi F, maka titik beloknya di mana aja. Ya, gampang sekali. Tinggal lihat aja kapan dari cekung ke bawah berubah cekung ke atas, atau cekung ke atas berubah cekung ke bawah. Ini kita lihat. Dari sini ke sini, cekung ke bawah terus ya. Ke bawah. Di sini menjadi cekung ke atas. Gitu ya. Di sekitar titik inilah. Ini tadinya ke bawah, melengkungnya. Di sini melengkungnya jadi ke atas. Ini melengkungnya ke bawah lagi. Jadi titik beloknya kira-kira di situ ya. Sebentar. Kira-kira di situlah di titik 3. Tadinya ke bawah, kemudian ke atas. Nggak usah dihitung-hitung kalau udah ada grafik F ini, Mas. Ya, nggak usah pakai turunan 2 gitu, nggak usah. Nih, cekung atas. Cekung bawah. Kira-kira ya ambil aja di 5 itu ya di sini. Nah, itu titik belok. Tentukan semua titik belok. Kemudian sini cekung bawah terus. Ya udah titik beloknya cuma 2 di 3 dan di 5. Oke. Saya jawab sekarang yang B. Kurva di kanan merupakan F aksen. Ini F aksen sekarang nih. Gimana menentukan kecekungannya? Kalau itu kurvanya F aksen. Definisinya F cekung atas bila apa? Definisi kecekungan. Ayo. Turunan kedua lebih daripada Itu alat ujinya yang definisinya awal apa?
F aksen monoton naik, Pak. F aksennya monoton naik. Cekung bawah bila F aksennya monoton turun. Nah, ini grafik F aksennya. Jadi kita cari F aksennya kapan monoton naik dan monoton turun. Jadi kita lihat ini, F aksen ini monoton naik kan? Sebagai F aksen dia monoton naik. Kemudian dia turun sampai sini kan? Kemudian naik lagi. Kemudian turun lagi. Nah, kapan berubah? Jadi dari sini monoton naik, sini monoton turun. Berarti dari kiri sampai 2, cekung ke atas, dari 2 sampai ke 4, cekung bawah. Jadi ini titik balik. Titik belok. Karena ini F aksennya monoton naik, berarti cekung atas. Ini F aksennya monoton turun, cekung bawah. Ini F aksennya monoton naik lagi. Jadi ini cekung atas lagi dari 4 sampai 6. Ini titik belok lagi ya. Ini F aksen monoton turun, ini F aksen monoton naik. Ini F aksen monoton turun lagi, titik belok lagi. Ada 3. Paham ya? Jadi gambarnya tergantung itu fungsi yang mana. Gitu. Satu lagi. Saya hapus dulu jendol-jendolnya. Kalau kurva dikalian merupakan F double aksen. Nah, apa hubungannya kecekungan dengan F double aksen? Dia cekung atas bila F double aksen berubah tanda kan? Sorry. Cekung atas F double aksennya positif. Cekung bawah F double aksennya negatif. Ini katanya grafik F double aksen sekarang. Ya, kita lihat kapan F double aksennya positif dan negatif. Kalau berubah itu titik belok. Ini. F double aksen negatif di sini kan? Ini di bawah sumbu X kan dia negatif. Double aksen. Di sini F double aksen positif. Sampai sini positif terus. Jadi ini titik beloknya. Karena F double aksen berubah dari negatif jadi positif. Ini positif, ini 0, ini positif. Di sini bukan titik belok. Karena dia nggak berubah tanda F double aksennya. Positif, memang di sini 0, di sini positif lagi. Nggak ada perubahan dari plus ke min atau min ke plus. Terus ini positif lagi sampai sini positif. Ini negatif. Berarti berubah tanda F double aksennya di situ. Titik beloknya 2, ini dan ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalian lebih tajam jadi mikirnya. Saya ini lewat karena teknis lah ini mah. Oke. Tinggal dihitung biasa. Kalau nggak paham nanya ya. Misalkan ini. Oke. Saya bahas juga. Ini mempertajam teori. Aduh, tinggal 10 menit. Nanti kalau nggak selesai, mau ditambah waktu atau kalian sisanya sendiri terserah, nanti boleh pilih. F32. Oke, saya gambar dulu. Titiknya, oke, F32. Nah, kira-kira di sinilah sumbunya. F32. Segini aja skalanya. 1, 2, 3 kotak. 4, 5. F32 ini skalanya gini, 2,5 kotak. 2, 3, 4. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya punya
F3 sama dengan 2. F3 sama dengan 2 di sini ya. F3 sama 2. F aksen 3 sama dengan setengah. Nah, kita lihat. Kalau saya punya Y sama dengan X, itu turunannya 1. Kalau gradiennya setengah, harus lebih landai ya. Jadi di sini kira-kira garis singgungnya, si grafik harus, saya tambah yang biru. Di sini harus agak landai ya. Landai. Nggak tahu ke atas gitu, nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Tapi garis singgungnya nggak boleh kurvanya terlalu tajam gitu. Nanti garis singgungnya lebih dari 1. Harus agak landai supaya garis singgungnya agak kayak ini. Nah, ulangi. Agak landai. Nanti diperbaiki lagi, ini agak landai. Dan F aksen X besar 0. Nah, F double aksen X besar 0, artinya fungsinya naik terus. Naik terus. Kemudian turunan 2-nya kecil 0. Naik terus tapi cekung ke bawah. Berarti saya nggak boleh yang barusan nih. Ini kan cekung ke atas. Naik terus, cekung ke bawah. Saya ganti. Harus bentuknya seperti ini. Cekungnya ke bawah tapi naik terus ya. Ini di sini agak landai. Jangan gitu. Nanti ini turunannya lebih besar 1. Agak gitu tuh. Nah, agak landai ya di situ. Supaya turunannya jangan lebih dari 1. Landai gitu. Ke kirinya nggak ada informasi ya, bebas ya, tapi selalu cekung ke bawah. Grafiknya gitu melengkung ke bawah dan monoton naik. Berapa banyak solusi yang mungkin untuk persamaan fx sama dengan 0? Hanya mungkin 1 ya. Mengapa? 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 Bingung? Coba pikir bareng-bareng. Akarnya paling banyak 1. Kenapa? Berapa banyak solusi yang mungkin untuk fx sama 0? Oh, karena dia kan monoton naik. Betul? Naik kan? Jadi kalau lebih dari 1 akarnya fungsi. Kalau akarnya lebih dari 1, nih akarnya lebih dari 1, dia pasti pernah turun, pernah naik. Mau melengkungnya sama juga boleh. Gini, pernah naik, pernah turun. Karena ini naik terus, yang nggak mungkin di sini 0 akarnya, R gitu ya. Kalau F di titik R sama dengan 0, itu akarnya, pasti kalau monoton naik, di kiri R kurang dari 0. Kan monoton naik. Monoton naik tuh kalau ada X1 kecil X2, maka yang di kiri nilainya lebih kecil dari yang di kanan, kan gitu. Nah, jadi kalau di titik R 0, ini akarnya, pasti di kiri R lebih kecil dari 0. Dan di kanan R pasti lebih besar dari 0. Kan monoton naik. Nah, begitu jawaban yang B. Mungkinkah turunan di 2 sama dengan 1/3? Mikir sendiri. Nggak mau mikir saya. Ini mikir sendiri. Nanti kalau nggak bisa, setelah mengumpulkan PR, boleh ditanya ini di WA Group. Saya udah mikir yang ini tadi. Kenapa gitu? Nah, supaya kalian idenya terlatih. Mana lagi? Ini nggak ada. Habis. Oh, ini ada. Hanya skat aja. Coba ya. Habis juga. Saya ambil dulu. Ini nggak ada fungsinya, hanya kualitatif aja mengamati. Oke, coba kita lihat.
kopi ini kesukaannya Pak Oki. Kalau saya nggak doyan kopi. Kopi sedang dituangkan ke dalam cangkir seperti pada gambar berikut. Dengan laju tetap. Jadi ngucurinya misalkan 5 cm kubik per detik atau per 2 detik atau apalah pokoknya konstannya dikucurin dari atas, dari teko lah gitu. Tekonya udah dibikin kopinya. Buatlah sketsa grafik tinggi permukaan kopi dalam cangkir tersebut sebagai fungsi dari waktu dengan memperhatikan kecekungan permukaan cangkir. Ya ini seperti ini gitu ya. Coba kita lihat. Jadi kita gambar tinggi kopi, tinggi permukaan air gitu ya, tinggi permukaan airnya. Jelas ini waktu T-nya 0, tinggi airnya 0. Ini H, tingginya permukaan air di dalam cangkir. Nah, makin lama makin tinggi kan, dikucurin. Berarti fungsinya harus monoton naik. Harus monoton naik. Nah, monoton naiknya, coba kalau sampai pinggangnya dulu aja ini ya. Sampai pinggangnya, sampai sini. Sampai H-nya setengah tinggi cangkir. Itu kemungkinan grafiknya kalau naik kan ada 2 macam. Bisa gini, bisa yang ini. Ini sampai pinggang cangkir. Yang A atau yang B yang mungkin. Ini airnya masuk kopinya. Naik gitu. Naiknya permukaan kopi di dalam cangkir, kira-kira yang A atau yang B? Coba kalau yang A artinya apa? Tadinya pelan, makin lama, makin cepat deh. Kalau ada grafik ini tuh, awalnya lambat, nanti makin cepat. Kenapa? Karena ini, interval waktu yang segini, dia naiknya cuma segini. Kalau di sini kita lihat interval waktu yang sama, lebarnya sama ya. Ini lebarnya sama, itu naiknya segini. Jadi dalam delta T, yang ini naiknya segini, ini dalam delta T naiknya lebih tinggi. Jadi naiknya permukaan air makin cepat. Kalau yang ini sebaliknya, tadinya cepat naiknya, kemudian melambat. Yang mana yang cocok? Yang A. Hah? Yang A. Kenapa? Karena awalnya lebar ya bawahnya ya. Awalnya cangkirnya lebar, air naiknya pelan. Nanti dekat sini, ininya permukaannya sempit. Air naiknya kenceng. Karena yang dituangkan laju airnya sama. Jadi yang A. Oke, ini hanya nge-sketch gitu aja. Kemudian yang dari mulai pinggang cangkir ke atas, tadinya naiknya di sini cepat, makin lama makin lambat karena makin lebar. Jadi yang sebaliknya. Tetap monoton naik. Sampai ini permukaan air sama dengan tinggi si cangkir ya. Ini tingginya misalkan A, ya sampai setinggi A. Ini tinggi permukaan air dalam cangkir. Ya, kira-kira gitu. Ini setengah A. Oke. Terjadi titik belok di sini ya. Oke, itu adalah bahan tutorialnya. Tadi ada beberapa saya lewat, tapi itu hanya menentukan titik ekstrim lokal ya. Cari titik ujung, titik stasioner, titik singular, kemudian periksa tanda turunan 1, dapatlah. Ya. Oke, sampai di situ dulu. Kita tutup saja karena waktunya udah habis. Tapi kalau ada yang mau tanya, boleh. Saya kasih waktu 10 detik bertanya. Kalau nggak ada, akan saya tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah nggak boleh nanya. Saya hentikan dulu rekamannya, takut hilang.
Sebentar.